Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam materi praktikum akuntansi perusahaan dagang dengan topik pembahasan studi kasus UD Flash Elektro. Dalam hal ini kita akan melakukan pencatatan dalam buku jurnal. Sebelum kita melakukan pencatatan dalam buku jurnal, perlu kalian ketahui dulu yaitu tentang atau kalian ketahui atau mengingat tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Dalam siklus akuntansi perusahaan dagang, kita mulai dengan analisa bukti transaksi. Lalu kita lakukan penjurnalan, ada step yang ketiga dan sampai step yang step ke-12. Jadi ini adalah siklus akuntansi yang akan kita kerjakan dalam kurang lebih 4 bulan ke depan. Jadi seperti itu. Pada pertemuan yang pertama ini, kita akan melakukan step pertama, analisa bukti transaksi, dan yang kedua, penjurnalan. Dalam hal ini, penjurnalan yang akan kita gunakan adalah jurnal khusus dan jurnal umum. Maka kita akan langsung menuju ke studi kasusnya. Nah, dalam studi kasus yang telah kalian peroleh, itu yang pertama, di halaman pertama, ada data-data tentang perusahaan UD Flash Elektro, ada instruksi penyelesaian kasus, profil perusahaan, informasi dan kebijakan akuntansi dan sebagainya. Nah, pertama, kalian sebelum mengerjakan yang harus kita baca dulu adalah instruksinya. Instruksi penyelesaian kasus dalam buku besar ini yang pertama yaitu kalian diminta untuk membuat jurnal penerimaan kas atau kas receipt journal dan rekapitulasinya, terus membuat jurnal pengeluaran kas beserta rekapitulasinya, membuat jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal umum, kartu persediaan, dan membukukan ke dalam buku besar pembantu piutang dan utang dagang. Itu adalah hal-hal yang harus kalian selesaikan dalam praktek buku jurnal ini. Selanjutnya kita menuju ke halaman 2. Nah, di sini ada data tentang profil perusahaan. Nah, profil perusahaan di sini ada UD Flash Elektro. Ini kalian baca baik-baik, jangan di-skip. Jadi harus tetap kalian baca. Untuk dia perusahaan ini ber-NPWP dan ber-NPPKP. Jadi ada nomor pokok wajib pajaknya dan sudah terdaftar sebagai perusahaan atau memiliki nomor pokok pengusaha kena pajak. Jadi seperti itu. Yang kedua, bidang usahanya UD Flash Elektro ini adalah usaha dagang perorangan yang bergerak dalam bidang jual beli komputer dan laptop. Perusahaan tersebut membeli barang secara kredit dari beberapa distributor dan kemudian menjualnya secara kredit atau tunai ke beberapa toko dan para pelanggan lainnya di Jawa Timur. Perusahaan ini dijalankan oleh Tuan Suryono sebagai pemilik. Jadi ini termasuk perusahaan perorangan karena dimiliki oleh satu orang. Nah, ini yang ketiga, yang di bagian C ada data distributornya atau suppliernya. Ada dua, yaitu PT Garuda Perkasa dan ada PT Erlang Wijaya. Dan yang D, ini harus kalian perhatikan juga, ada untuk pemasaran atau customer. Jadi pembelian ini untuk atau kita sebut dengan data supplier. Nah, yang pemasaran ini kita sebut juga data customer. Nah, seperti itu ada toko Chandra Elektronik, ada toko Sejahtera Utama, dan ada toko Jelita. Nah, itu untuk profil perusahaannya. Nah, ini jangan lupa juga kita harus membaca kebijakan akuntansinya. Sebelum mengerjakan, kita harus menganalisis dulu atau membaca kebijakan akuntansinya. Yang pertama, penyusunan laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas
publik atau SAK etap dan disajikan setiap akhir tahun. Yang kedua, untuk pengeluaran kas sehari-hari dalam jumlah 1 juta ke bawah digunakan kas dengan sistem dana tetap atau impress fund system. Dana kas kecil akan diisi setiap akhir bulan. Jadi untuk pengisian dana kas kecil ini ada 2 metode. Yang pertama metodenya adalah dengan metode dana tetap atau impress fund system. Ini setiap kali terjadi transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas, jika pengeluaran kasnya kurang dari 1 juta, jika kita menggunakan sistem dana tetap, maka tidak akan dicatat. Jadi setiap terjadi transaksi dalam 1 bulan itu tidak dicatat. Kapan kita mencatatnya? Dicatat pada saat pengisian kembali kas kecil. Ini nanti akan kita lakukan. Yang kedua adalah sistem dana tidak tetap atau fluktuatif fund system. Jadi pengeluaran kas di dalam hal ini di flash elektro ini, jika pengeluaran kasnya kurang dari 1 juta dan mereka menggunakan sistem dana tidak tetap, maka setiap terjadi transaksi kas kecil akan dicatat. Jadi seperti itu perbedaannya. Tapi dalam hal ini, di flash elektro kita akan memakai sistem impress fund system atau sistem dana tetap. Jadi mencatatnya kapan? Mencatatnya pada saat nanti ada pengisian kembali. Jadi seperti itu. Yang ketiga, ini kas di bank. Untuk pengeluaran di atas 1 juta dibuat perintah penarikan cek. Semua penerimaan kas akan disetorkan ke bank pada hari diterimanya. Dalam hal penerimaan kas merupakan hari Sabtu dan Minggu, maka akan disetorkan pada hari Senin berikutnya. Yang keempat, berhubungan dengan piutang dagang. Untuk mengantisipasi piutang yang tidak dapat tertagih, perusahaan membentuk cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutangnya ditetapkan sebesar 3,5% dari saldo piutang dagang di akhir periode akuntansi. Pelanggan yang terlambat melunasi hutangnya dikenakan denda 1% dari saldo piutang. Itu untuk piutang dagang. Yang selanjutnya untuk persediaan barang dagangan. Nah, di PT Elektro ini untuk menggunakan persediaan barang dagangan dinilai berdasarkan prinsip harga perolehan dengan metode rata-rata bergerak atau moving average dan dicatat dengan metode perpetual atau perpetual method. Jadi nanti pencatatannya ini akan berbeda dengan studi kasus yang selama ini kalian sudah lakukan. Selama ini kita melakukan dengan metode periodik, kita sekarang melakukan dengan metode perpetual. Ini perbedaannya. Sistem pencatatan persediaan ada 2, yaitu metodenya perpetual dan periodik. Kalau perpetual, setiap terjadi transaksi perubahan yang berhubungan dengan persediaan barang dagangan, maka akan dicatat. Kalau metode periodik, maka pencatatannya adalah pada akhir periode atau akhir bulan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menghitung barang yang ada di gudang, lalu kita buatlah atau kita catatlah jurnalnya. Jadi seperti itu. Lalu untuk metode penilaian harga perolehan dengan sistem perpetual itu ada 2, yaitu dengan metode FIFO, first in first out. Artinya barang yang masuk pertama atau barang yang dibeli pertama itu akan dijual pertama. Jadi barang yang pertama masuk pertama, dijual pertama. Yang kedua, metodenya average atau rata-rata bergerak. Nanti kita di UD Flash ini kita akan memakai dengan metode average. Seperti itu. Untuk penilaian aset tetap, ini dengan metode kita mencatat berdasarkan prinsip harga perolehan atau historical cost dan disusutkan dengan metode garis lurus di setiap akhir periode.
tarif penyusutan disesuaikan dengan ketentuan perpajakan. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya PPN masukan dan keluaran. Setiap terjadinya jual beli maka akan dikenakan PPN keluaran atau FAT out, dan setiap terjadi transaksi pembelian, maka kita akan dikenakan PPN masukan atau FAT in. Selisihnya adalah PPN kurang atau lebih bayar. PPN kurang bayar akan dibayar paling lambat akhir bulan berikutnya sebelum dilaporkan, sedangkan PPN lebih bayar akan dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya untuk masalah pembelian, setiap transaksi pembelian memperhitungkan PPN masukan, tarif PPN-nya sebesar 10% dari harga belinya, PPN masukan dicatat dalam akun tersendiri, faktur diterima pada tanggal terjadinya pembelian, termin pembayaran 3/10 N/30, artinya adalah akan mendapatkan diskon sebesar 3% jika pembayaran utangnya dilakukan sebelum 10 hari dan batas akhir pembayaran utang adalah 30 hari. Pembelian yang dilakukan dalam periode diskon akan memperoleh diskon dan mengurangi nilai hutang dan nilai PPN income. Keterlambatan hutang didenda 1% dari nilai pembelian. Jadi ini jangan lupa ya. Jadi dapat diskon jika sesuai kriteria dan ada denda 1% jika terlambat. Untuk penjualan itu juga dikenakan PPN dengan tarif 10%. PPN-nya adalah PPN keluaran. PPN keluaran ya. Termin pembayarannya adalah 2/10 N/30. Jadi dapat potongan 2% jika membayar kurang dari 10 hari dan batas akhir pembayaran piutangnya adalah 30 hari. Jika terlambat maka dikenakan denda 1% dari nilai piutang. Nah, untuk selanjutnya ini adalah data nomor atau kode perkiraan. Ini nanti berguna bagi kalian pada saat kalian melakukan pencatatan. Ini kita skip ya, kalian baca sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah data trial balance atau neraca saldo awal. Dinamakan awal karena ini neraca saldo per 30 November, kita anggap awal, karena kita nanti akan mencatat transaksi pada bulan Desember. Jadi ini neraca saldo awalnya. Ini kalian baca dulu, kalian hitung dulu apakah sudah balance atau enggak. Jadi kalian cek ya masing-masing. Di sini juga ada daftar customer dan supplier beserta alamat dan nomor telepon, ada daftar saldo piutang, ada daftar saldo utang, ada daftar saldo persediaan. Jadi nanti ini akan berguna. Bergunanya di mana? Bergunanya pada saat kita mencatat. Assalamualaikum anak-anak. Nah, kita akan melanjutkan untuk mencatat dokumen transaksi di bulan Desember. Sebelum kita mencatat bukti transaksi yang pertama, kita akan memasukkan dulu data dari neraca saldo. Nih, ada daftar saldo piutang dan daftar saldo utang. Ini kita masukkan di mana? Kita masukkan di buku besar pembantu piutang dan di buku besar pembantu utang. Kita masukkan dulu di buku besar pembantu piutang. Nah, ini kita tulis tanggalnya Desember tahun 2021. Tanggal 1 kita pakai tanggal 1, di sini deskripsinya adalah saldo awal. Kita taruh di kolom balance. Karena dia piutang, maka di sebelah debit sebesar berapa, cahaya elektro penjualannya adalah 30 juta, PPN outcome-nya adalah 3 juta. Jadi di sini adalah jumlahnya, totalnya adalah 33 juta. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah Toko Elektro Jaya. Balance-nya
saldonya adalah 27.500. 27.500 kita masukkan juga Toko Maju, Toko Indah Maju. Berapa ini toko? Oh, Indo ya, Indo Maju ya ini, Indo Maju. Toko Indo Maju. Nah, ini toko Indo Maju, ini ada penjualannya 20 juta, PPN-nya adalah 2 juta, jadi total piutangnya adalah 22 juta. Jadi seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah kita mengisi saldo awalnya di buku besar pembantu utang. Ini tanggal 1 saldo awal. Kita lihat di mana? Kita lihat di daftar saldo utang. Nah, ini ada di balance karena ini utang, maka saldonya adalah kredit, saldo normalnya kredit. Untuk PT Surya berapa? 20 juta, ada PPN income-nya 2 juta, jadi totalnya adalah 22 juta. PT Indotech, kita isi saldo awalnya. Kita isi saldo awalnya berarti 16.500.000. Lalu PT Jayatech. PT Jayatech adalah 27.500.000. Jadi harus kita jumlahkan semuanya. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya adalah saldonya persediaan. Nah, ini kita masukkan kemana? Kita masukkan di kartu persediaan. Bulan Desember tahun 2021. Tanggal 1 deskripsinya kita isi saldo awal. Untuk PM 300 berarti kita masukkan di balance. Kuantitinya 20, price-nya 16 juta. Amount-nya adalah 20 dikalikan 16 juta. Jadi ini totalnya. Nah, ini totalnya ya. Lalu yang selanjutnya adalah SM30. Nah, ini kuantitinya adalah 16, harga per unitnya 12.500.000. Nah, seperti ini anak-anak. Selanjutnya kita akan setelah mengisi saldo awal, kita melanjutkan untuk mencatat transaksi. Nah, kita lihat, kita analisis dulu bukti transaksinya. Untuk menganalisis bukti transaksi ini cukup mudah. Kalian lihat saja begini caranya. Yang pertama, kalian lihat siapa yang mengeluarkan dokumen transaksi ini. Di sini yang kita lihat dari mana? Kita lihat dari kopnya. Seperti itu. Lalu di sini ada deskripsinya, bukti penerimaan kas. Kalau di sini bukti penerimaan kas, secara otomatis ini akan masuk ke jurnal penerimaan kas atau kas receipt journal. Ya kan? Nah, kita tulis, kita masukkan di jurnal penerimaan kas. 2021. Tanggal berapa? Tanggal 1. Invoice-nya kita ambil dari nomor ini. BKK 12. Strip 1. Deskripsinya adalah kita lihat dari keterangan. Di keterangan apa? Diterima dividen cash atau dividen kas dari apa? Dari saham yang dari gini. Ini diterima pendapatan dividen
dari investasi saham pada PT Makmur. Jadi ini deskripsinya kita tulis saja penerimaan dividen, pendapatan dividen kita aja. Pendapatan dividen. Sebesar berapa? Kalau kita mendapatkan uang, pasti kas kita bertambah. Di debitnya kas 2.500.000. Nah, seperti ini. Nah, yang dikreditnya apa? Yang dikreditnya kita cari pendapatan dividen karena ini adalah dividen cash. Jadi pendapatan dividen nama akunnya kita pakai nama akun dividen income. Ada nggak dividen income nih? Nama akunnya, nomor akunnya 8112. Totalnya adalah 2.500.000. Nah, ini. Jadi transaksi pertama itu analisisnya, kalau dia bukti penerimaan kas, pasti nanti masuknya ke jurnal penerimaan kas. Seperti ini. Ya. Ini masuk ke jurnal penerimaan kas. Ini untuk bukti transaksi yang pertama. Karena nggak ada hubungannya dengan yang lain, jadi masuknya ke bukti jurnal penerimaan kas saja. Terus yang dokumen yang kedua adalah dokumen voucher kas kecil. Ingat, kita tadi memakai metode untuk pengeluaran kas kecil adalah metode impres. Jadi, setiap kali terjadi pengeluaran tidak dicatat, jadi kita abaikan dulu. Untuk transaksi yang ketiga itu kita ada bukti penerimaan kas, jadi kita masuk lagi ke jurnal penerimaan kas. Tapi dari mana penerimaan kas ini? Dari Toko Cahaya. Jadi Toko Cahaya itu siapa? Toko Cahaya itu adalah customer atau pelanggan kita. Jadi nanti selain masuk ke jurnal penerimaan kas, juga kita masukkan ke buku besar pembantu piutang karena penerimaan kasnya berasal dari pembayaran atau pelunasan piutang dari Toko Cahaya. Jadi ini kita catat jurnal penerimaan kas tanggal 2. Ini BKM 12.2. Nah, ini nanti ditipu ya, ini diperbaiki, ini BKM. Jadi di deskripsinya gimana nulisnya? Nulisnya ditulis aja nama customer, Toko Cahaya Elektro. Nah, kasnya berapa? Kasnya adalah 32.340.000. Di sini. Lalu kita lihat dulu berapa piutangnya Toko Cahaya Elektro. Kita lihat di buku besar pembantu piutang. Toko Cahaya Elektro. Mana? Cahaya Elektro. Nah, ini punya piutang sebesar 33 juta. Maka di penerimaan kas di akun receivable-nya harus 33 juta. Nah, ini ya. Nah, ini 33 juta, kita nerimanya 32.340. Jadi ada selisih. Selisihnya karena apa? Karena kita memberikan potongan. Jadinya nama akunnya adalah potongan penjualan atau sales discount. Nomor akunnya adalah 4.1.300. Berapa jumlahnya? Jadi ini pelunasan tanggal 25. Tanggal 25 ke tanggal 3 berapa hari? Kita hitung. 26, 27, 28, 29, 30.
1, 2, 3. Ada 8 hari. Jadi mendapatkan potongan sebesar 2% dari nilai piutang yang dimiliki. Seperti ini. Nah, benarkah ini? Kita lihat. Nah, 32, 340. Setelah ini apakah kita berhenti mencatatnya? Belum. Setelah itu kalian harus ke buku besar pembantu piutangnya. Tanggal 3 kita tulis pelunasan. Sebesar berapa? Kita kredit sebesar 33 juta. Ini kita saldo, saldonya kalau dia bersaldo debit, maka jika ketemu kredit, maka akan dikurangi. Seperti itu untuk transaksi yang ketiga. Selanjutnya, kita akan menuju ke transaksi keempat. Di transaksi keempat ini adalah voucher kas kecil lagi. Apakah dicatat? Tidak dicatat karena kita pakai metode impress. Bagaimana kalau kita memakai metode fluktuatif? Maka akan kita catat. Jadi ini kita abaikan dulu karena kita memakai metode impress atau metode dana tetap. Lalu transaksi yang ketutupan. Nah, ini transaksi yang kelima. Di transaksi yang kelima ini ada namanya faktur. Di sini untuk faktur itu sebenarnya ada dua jenisnya. Ada faktur pembelian dan ada faktur penjualan. Tetapi di dalam bukti transaksi ini nggak ada yang namanya keterangan ini faktur. Ada di sini faktur pembelian, itu nggak ada. Jadi gimana cara mengidentifikasinya? Cara mengidentifikasinya, ini faktur pembelian atau penjualan kita lihat dari siapa yang mengeluarkan, dari kop ini. Karena dia yang mengeluarkan itu adalah UD Flash Elektro, maka ini adalah faktur penjualan. Nah, faktur penjualan itu adalah bukti transaksi untuk penjualan secara kredit. Jika ada penjualan secara kredit, maka secara otomatis masuk ke jurnal penjualan atau sales journal. Karena ini berhubungan dengan customer, selain masuk di jurnal penjualan, juga harus dimasukkan ke buku besar pembantu piutang. Karena juga berhubungan dengan keluar masuknya persediaan barang dagangan, maka juga harus dicatat di kartu persediaan. Jadi kalau bertemu dengan faktur, kalau dia faktur penjualan, maka kalian harus melakukan 3 step ini. Mencatat di jurnal penjualan, mencatat di kartu persediaan, dan mencatat di buku besar pembantu piutang. Jadi ini kita cari dulu jurnal penjualannya. Nah ini tanggal 2021, tanggal berapa? Tanggal 6. Nomor invoice-nya adalah F12-2, deskripsinya adalah Toko Elektro Jaya. Nah, piutangnya berapa? Piutangnya berarti kita hitung, ini kan belum ada hitungannya, berarti kita hitung 8, ini kita hitung dulu ya anak-anak. Nah, setelah melakukan perhitungan, maka akan jadinya seperti ini. Jadi ini ada penjualannya, kita kalikan dari 8 dikalikan 18.500.000, totalnya ini ya 148 juta. PPN-nya adalah 10% dari penjualan, jadi total dari price untuk PM 300 adalah 162. Jadi seperti ini. Untuk yang SM 300, 5 unit dikalikan 15 juta, 75 juta. PPN-nya berapa? 10% dari 75 juta. Maka total penjualan untuk SM 300 adalah 85 juta. Maka ini account receivable-nya adalah ini totalnya. Jadi totalnya ini 245 juta 300.
Nah, ini untuk salesnya berapa? Berarti 223 yang kita masukkan. Jadi nanti kalian hitung sendiri seperti itu. Fade out atau PPN keluarannya adalah 22.300.000. Nah, untuk freight collected beban angkutnya tidak ada. Nah, kita isi dulu adalah COGS dan inventorinya. COGS atau HPP dan inventory kita peroleh dari mana? Kita peroleh setelah kita mengisi kartu persediaan. Kita isikan dulu di kartu persediaannya. Nah, di kartu persediaan tanggal 6, invoice-nya adalah F12-2, penjualan, ada in itu masuk, out itu keluar. Jadi kalau kita menjual, berarti kita masukkan di out. Out-nya berapa? Untuk M300 adalah 8 unit. Yang kita masukkan di kartu persediaan hanya jumlah kuantitinya saja. Untuk harganya di kartu persediaan ambil dari mana? Ambil dari saldo. Dari saldo di kartu persediaan. Jadi ini 16 juta. Berapa amount-nya atau jumlahnya? Nah, seperti ini. Ini sekalian. Jadi, kalau saldonya saldo ditambah yang in dikurangi dengan yang out. Jadi seperti itu. Untuk harga karena ini masih sama. Ini ya. Lalu yang SM300. SM300 juga sama. Ini kita taruh di sini. Kita taruh di out juga. Out-nya adalah 5 unit. Price-nya atau harganya kita ambil dari saldo di kartu persediaan. Nah, amount-nya kita jumlahnya kita kalikan jumlahnya ya. Nah, seperti ini. Lalu, HPP-nya tadi kita peroleh dari mana? HPP-nya adalah penjumlahan dari di out ini di kartu persediaan 1 ditambah dengan persediaan 2. Jadi 128 juta ditambah 662.500. Jadi harga pokoknya atau harga ini berasal dari kartu persediaan. Ini adalah harga pokoknya atau harga pada saat kita pembelian atau harga pada saat kita kulaan atau harga dasarnya. Jadi perlu kalian ketahui kalau yang tercantum di faktur penjualan ini adalah harga dasar ditambah dengan laba. Sedangkan di sini kita harus menjurnal yang di kolom ini COGS di debit dan inventory di kredit ini adalah harga dasarnya. Jadi di sistem perpetual, selain kita menjurnal untuk penjualannya, kita juga harus menjurnal harga dasarnya atau harga pokok penjualannya. Dari mana asalnya? Asalnya dari kartu persediaan. Step yang kedua sudah kita kerjakan, kita melakukan step yang ketiga. Kita mencatat di buku besar pembantu piutang. Untuk Toko Elektro Jaya tanggal 6 penjualan. Nah, kita debit karena piutangnya bertambah, kita debit sebesar berapa? Kita lihat di jurnal penjualan tadi berapa account receivable-nya 245.300. Jadi jumlah piutangnya Toko Elektro adalah ini. Kita saldo sekalian. Itu adalah cara untuk mencatat faktur. Selanjutnya dokumen 6 adalah bukti pengeluaran kas secara otomatis masuk ke mana? Bukti ke pengeluaran kas secara otomatis masuk ke jurnal pengeluaran kas. Lalu kita analisis juga dari untuk apa pengeluaran kasnya? Untuk adalah pembayaran kepada PT Jaya Tech.
Berarti PT Jayatek itu siapa? Supplier. Kita jadi punya utang ke PT Jayatek. Jadi selain masuk ke jurnal pengeluaran kas, juga harus masuk ke buku besar pembantu utang. Jadi kita masukkan dulu ke jurnal pengeluaran kas. Desember 2021 tanggal 6 BKK 12/1, keterangannya adalah PT Jayatek. Nomor ceknya kalau ada ditulis berarti ini ada C12/1. Akun payable-nya berapa? Kita lihat di mana? Kita lihat di buku besar pembantu utang. PT Jayatek utangnya adalah 27.500. Nah, ini kita nerima uangnya berapa? Kita mengeluarkan uangnya berapa? Kita mengeluarkan uangnya 26.275. Jadi selisihnya apa? Selisihnya adalah potongan pembelian. Berarti ya, potongan pembelian adalah ini tidak ada purchase discount. Ada purchase discount. Numbernya adalah, kita isi numbernya juga. Berapa persen? 3%. 3% dikalikan dengan total utangnya. Ini, benarkah ini? Coba ini kita kurangi dengan, nah benar ya, 26.275. Setelah itu apa? Kita kembali lagi ke buku besar pembantu utang. PT Jayatek tanggal 6 adalah ada pelunasan. Kita debit sebesar 27.500. Nah, seperti ini. Kita saldo berarti berkurang kan? Ini saldo normalnya kredit, berarti kredit ditambah kredit. Kredit ketemu kredit ditambah, kalau ketemu debit maka dikurangi. Nah, jadi seperti itu. Itu transaksi 6. Kita lanjut ke transaksi 7. Transaksi 7 ada nota kredit. Nah, nota kredit ini yang mengeluarkan adalah PT Merdeka kepada toko elektro. Nah, kalian mengidentifikasinya, toko elektro adalah customer, berarti dia adalah untuk transaksi retur penjualan. Masuknya kemana kalau retur? Masuk ke jurnal umum dulu, baru ke kartu persediaan, lalu terakhir ke buku besar pembantu piutang. Kita ke jurnal umum dulu ya. Kita ke jurnal umum. Nah, di jurnal umum, kita jurnal tanggal 6. Tanggal berapa? Tanggalnya tanggal 7. Nomor buktinya NK 12/1. Nah, ini keterangannya. Keterangan di sini adalah keterangan akunnya. Jadi akunnya apa? Kalau retur, berarti akunnya adalah sales retur. Sales retur. Nah, ini nanti juga kalian hitung seperti tadi ya. Dan nanti setelah dihitung maka akan ada data seperti ini ya. Kalian hitung. Kalian coba menghitung juga. Jadi sales returnya berapa? Sales returnya adalah jumlah penjualannya 52 juta. Nah, ini. Lalu ada PPN outcome. PPN atau FAT ya? FAT out 5.200.000. Lalu ini ada piutang dagang. Account receivable.
Account receivable kita kredit ya. Ini kita kredit sebesar adalah totalnya berarti 57.200. Nah, lalu yang kita jurnal juga apa? Adalah HPP-nya. Berarti ini adalah merchandise inventory. Merchandise inventory. Inventory ini. Lalu yang di sini adalah cost of goods sold. Cost of goods sold. Nah, ini jumlah ini kita peroleh dari mana? Kita peroleh dari kartu persediaan. Jadi setelah itu kita isi dulu kartu persediaannya. Tanggal 7 NK 12-1 retur penjualan. Nah, ini kita taruh di out ya. Kita taruh di out. Kita min 2. Kita kasih min karena itu adalah retur. Harganya kita tetap ngambilnya adalah di saldo, di balance. Nah, ini. Seperti ini ya. Lalu kalian saldo. Begitupun, begitu juga yang di PM SM 300 di persediaan yang selanjutnya. Nah, ini min berapa? Ini min 1. Min 1. Kita ambil dari balance-nya. Salah ini. Ini berarti. Ini ya. Nah, seperti ini. Lalu inventorinya tadi kita isi berapa? Jadi penjumlahan dari 12.500 ditambah 32 juta. Berarti di sini untuk jurnal umumnya di plus 12.500.000. Nah, selanjutnya yang ini juga kita isi dengan akunnya cost of goods sold di kredit sebesar 44.500. 44.500 ini tadi diperoleh dari mana? Dari kartu persediaan. Kartu persediaan yang 32 juta ditambah dengan 12.500. Setelah itu kita masukkan ke buku besar pembantu piutang. Kita masukkan di toko Elektro Jaya. Ini ya. Tanggal 7 retur penjualan sebesar 57.200. Lalu kita saldo. Selanjutnya kita ke dokumen transaksi 8. Dokumen transaksi 8 ini adalah bukti memorial dari bukti dokumen transaksi 7. Jadi ini kita catat salah satu. Kita nyatat dari di transaksi 7. Jadi transaksi 8 tidak usah dicatat. Selanjutnya di dokumen 9 ini adalah bukti pengeluaran kas. Pengeluaran kas untuk kemana? Ke PT Surya. PT Surya ini apa? PT Surya adalah supplier. Jadi, bukti pengeluaran kas pasti masuk ke jurnal pengeluaran kas. Karena berhubungan dengan supplier, maka masuk juga ke buku besar pembantu utang. Yang pertama, kita ke jurnal pengeluaran kas. Di jurnal pengeluaran kas, ini kita tulis tanggalnya. PT Surya ini tanggal 9, PT Surya. Nomor ceknya kalian tulis. Kita lihat hutangnya, kita lihat di buku besar pembantu utang. PT Surya berapa? PT Surya 22 juta. Lalu kita masukkan di sini. Setelah itu yang di cash in bank juga 22 juta. Uang yang kita terima juga 22 juta.
Setelah di jurnal pengeluaran kas, kita masukkan ke buku besar pembantu utang. Nih, ya anak-anak. Ini pelunasan debit 22 juta. Selanjutnya adalah dokumen transaksi 10. Ada yang namanya faktur. Dia ini adalah faktur yang mengeluarkan siapa? Yang mengeluarkan PT Jaya Tech. Karena yang mengeluarkan pihak lain, maka ini adalah faktur pembelian. Faktur pembelian adalah untuk transaksi pembelian secara kredit. Maka masuk kemana? Ke jurnal pembelian, lalu ke kartu persediaan, dan buku besar pembantu utang. Jangan lupa kalian hitung seperti ini ya, anak-anak ya. Jadi yang pertama kita masukkan ke jurnal pembelian dulu. PT Jaya Tech, ini tanggal 10 F05 Jaya Tech, inventorinya 276 juta, pajaknya VAT-in-nya 27.600.000 dan account payable-nya 303.600. Setelah itu masuk ke kartu persediaan. Di kartu persediaan, tanggal 10 ada pembelian, kita masukkan di IN. Kita masukkan di IN 11, harganya kita masukkan juga ke sini. Kita jumlah, lalu kita saldo. Kebetulan antara harga yang disaldo ini dengan harga pembelian kita sama, jadi nggak ada masalah di metode pencatatan harga perolehannya. Nanti akan bermasalah atau akan berubah jika harga pembelian kita berbeda. Jangan lupa masukkan juga yang SM300. Jadi ada 8 unit, harganya 12.500.000, kita saldo juga seperti ini. Setelah dimasukkan di kartu persediaan, jangan lupa masukkan juga di buku besar pembantu utang untuk PT Jaya Tech. Nih tanggal 10. Yang ini ya, tanggal 10, 303. Jadi total hutangnya adalah 303 juta. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah dokumen 11. Dokumen 11 ini ada nota kredit yang mengeluarkan adalah PT Jaya Tech. Jadi, ini adalah nota kredit. Nota untuk transaksi retur pembelian. Jadi retur pembelian ya. Retur pembelian masuk ke mana? Masuk ke jurnal umum, masuk ke kartu persediaan, dan buku besar pembantu utang. Kita masukkan dulu di jurnal umum. Ini kita masukkan dulu, jurnalnya adalah, nah ini jangan lupa dikasih deskripsi ya. Ini jurnalnya adalah account payable, kita debit sebesar 45.100.000, inventory kita kredit sebesar 41 juta, dan VAT-in kita kredit sebesar 4.100.000. Jangan lupa kalian kasih deskripsi PT Jaya Tech. Setelah itu masukkan ke kartu persediaan. Di kartu persediaan masukkan di IN tapi kita min. Kita tulis tanggalnya, nomor invoice-nya, keterangannya, retur pembelian, lalu kita min. Seperti ini ya. Kita min, kita saldo, lalu yang persediaan satunya juga kita min, kita saldo juga. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke buku besar pembantu utang PT Jaya Tech. Ini tanggal 11 retur pembelian. Nah, ini retur pembelian sebesar, kita debit sebesar 45.100.000. Nah, selanjutnya ada nota kontan. Nota kontan ini adalah bukti transaksi untuk penjualan secara tunai. Kenapa ini penjualan? Karena yang mengeluarkan adalah UD Flash. Nah, masuk ke mana? Masuk ke jurnal penerimaan kas. Kita tulis tanggal 13, nomor bukti transaksinya, deskripsinya, penjualan tunai. Kas yang kita terima adalah 226.645.
Nah, ini untuk akun-akunnya yang kita debit adalah cost of goods sold. Yang kita kredit adalah sales, fade out, ada freight collected karena ini ada ongkos angkutnya. Dan yang kita kredit inventory. Berapa salesnya? Salesnya adalah 206 juta. Fade out-nya adalah 20.600.000. Freight collected-nya 45.000. Nah, inventory dan HPP kita peroleh dari mana? Kita isi dulu kartu persediaannya. Nah, kita isi dulu kartu persediaannya. Tanggal 13 KN 01 penjualan tunai kita taruh di out 5. Harganya kita ambil dari harga di balance. Nah, begini. Lalu kita isi juga yang di SM 300. Ini berapa unit? Adalah 8 unit, harganya 12,5. Nah, seperti ini ya. Lalu HPP-nya kita jumlahkan. Ini ada 100, ada juga 80, berarti 180. Kita masukkan di sini. Kita masukkan di HPP. HPP-nya kita ambil dari kartu persediaan. Persediaan 1 80 juta ditambah 100 juta. Nah, seperti itu inventorinya berarti sama. Nah, seperti itu ya, anak-anak. Lalu sudah itu aja karena ini adalah penjualan tunai. Transaksi 13. Di transaksi 13 ada bukti penerimaan kas dari toko elektro. Jadi masuknya kemana? Ke jurnal penerimaan kas. Dan kita masukkan juga ke buku besar pembantu piutang. Tanggal 14 BKM 12-5 toko elektro Jaya, cash in banknya 27.500.000. Nah, oh mohon maaf, ini berarti jangan di sini. Kita taruh di bawah. Benar, di sini ada. Ini berapa? Kita lihat account receivable-nya dulu. Account receivable-nya di buku besar pembantu piutang untuk Elektro Jaya. 27.500.000. Hanya 27 juta. Berarti ini berarti 27.500.000. Nah, ini kita masukkan ke buku besar pembantu piutang, benar. Buku besar pembantu piutang tanggal 14. Pelunasan. Sebesar berapa? Sebesar 27.500.000. Nah, ini. Setelah itu dokumen 14. Dokumen 14 ada yang namanya faktur apa ini? Faktur pembelian. Faktur pembelian karena yang mengeluarkan adalah PT Surya. Faktur pembelian. Nah, kalau faktur pembelian secara kredit dimasukkan ke jurnal pembelian, kartu persediaan, dan buku besar pembantu utang. Kita masukkan dulu ke jurnal pembeliannya. Jangan lupa dihitung ya anak-anak ya. 22 A17 PT Surya
Inventorinya 367. Lalu fed in-nya adalah 36.700.000. Free paid-nya ada free paid-nya 100.000. Account payable-nya adalah totalnya 403.800. Nah, seperti ini. Setelah itu kita masukkan ke kartu persediaan. Di kartu persediaan tanggal 22/17 pembelian 12 harganya 16 juta. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan yang SM300 14 harganya 12.500.000. Kita saldo. Nah, seperti itu. Terakhir kita masukkan ke buku besar pembantu utang untuk PT Surya tanggal 22 pembelian. Kita kredit sebesar yang ada di jurnal pembelian. Nah, seperti ini. Selanjutnya ke dokumen 15. Di dokumen 15 ada bukti pengeluaran kas. Untuk apa? Untuk membayar angsuran bank. Jadi secara otomatis masuk ke jurnal pengeluaran kas saja. Jadi di pengeluaran kas tanggal 30 BKK 12/6 Bank Permata angsuran bank. Nomor ceknya C12-5. Jadi di sini yang kita debit apa? Yang kita debit adalah utang bank atau bank loan. Bank loan. Nah, ini kita isi dengan Bank Permata Loan. Nomor akunnya adalah 22.100. Nah, ini sebesar berapa? Sebesar 15 juta. Terus ada namanya bunga, berarti interest expense. Ini nomor akunnya adalah 9.100 sebesar 3 juta. Lalu kas in banknya adalah 18 juta. Nah, cukup untuk dokumen transaksi 15. Sekarang kita ke dokumen transaksi 16. Dokumen transaksi 16 ini tidak ada di jobsheet kalian. Jadi ini adalah dokumen transaksi tambahan. Karena kita menggunakan metode pencatatan kas kecil dengan menggunakan metode dana tetap atau impres. Maka pada akhir bulan dilakukan pengisian kembali kas kecil. Masuknya kemana? Ke jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas tanggal 30 BKK 12-7. Ini adalah pengisian kas kecil. Nah, nomor ceknya C12/6. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya kita lihat transaksi-transaksi kas kecil. Jadi yang pertama kita lihat dulu transaksi berapa untuk kas kecil. Bentar, kita lihat. Ini ada transaksi untuk pembuatan brosur. Berarti di sini adalah beban iklan.
Jadi advertising expense, nomor akunnya advertising expense, nomor akunnya itu adalah 6.100 sebesar 750.000. Lalu kita cari lagi. Nah, ini ada FBKK F122 untuk pembayaran beban listrik dan telepon. Berarti telepon and electricity. Ini sebesar 950. Lalu kita lanjut. Ada lagi kah? Kita cari ya. FBKK-nya sudah. Berarti kita hitung apakah benar ini 1.700.000. Nah, untuk cash in banknya kita isi dengan 1.700.000. Jadi ini adalah dokumen tambahan untuk dokumen 16. Setelah semua dokumen transaksi kita catat, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita membuat rekapitulasi jurnal. Bagaimana cara membuat rekapitulasi jurnalnya? Maka kita isi di sini, rekapitulasi jurnal nomor akun. Contohnya ini. Untuk cash in bank, nomor akun cash in bank adalah nomor akun cash in bank 100. Nah, ini nomor akunnya, ini kita jumlah cash in banknya. Seperti biasa cara mereka biar anak-anak yang debit kalian taruh di debit. Ini cash in bank totalnya adalah 28.800. Lalu ini ada sales discount dan cost of goods sold. Kita masukkan di sini. Totalnya juga kita masukkan. Jadi begitu seperti biasa caranya ya. Nah, setelah selesai yang debit, kita total yang kredit, account receivable kita jumlah juga. Nah, kita jumlah nomor akunnya, kita cari nomor akunnya account receivable. Nah, kita taruh di kredit account receivable-nya. Totalnya juga kita taruh di kredit. Lalu yang di kredit lagi ada apa? Ini ada dividen. Saya copy. Nah, ini. Nah, setelah semuanya kalian pindahkan, lalu kalian total. Ini total. Duh, ternyata ada yang tidak balance. Nah, kita cek yang tidak balance tadi, ternyata di sini adalah 450 ya kan tadi. Nah, ini sebenarnya harusnya kan 45 yang free collected. Tolong nanti dilihat ya, free collected 45 jadinya nanti akan menjadi balance. Nah,
Nih, kalian lakukan juga semuanya untuk jurnal pengeluaran kas juga. Kalian rekap jurnal pembelian, penjualan, jurnal umum. Itu semuanya kalian rekap plus kalian isi daftar saldonya. Daftar saldo utangnya berapa tinggal kalian pindahkan ke sini saldo akhirnya. PT Surya, PT Indotech, sama PT Jayatek. Untuk tanggal dan nomor fakturnya nggak usah, lalu kalian total. Nah, seperti itu aja. Begitupun yang ada di buku besar pembantu piutang. Nah, demikian tadi anak-anak cara mengerjakan buku jurnal untuk studi kasusnya UD Flash. Saya harap kalian bisa mengerjakan dengan tutorial tadi. Silakan kalian simak, kalian pelajari. Jika masih ada yang kurang paham, kalian bisa menghubungi saya secara langsung. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.